Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Puasa nggak bu? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah ya, walaupun dalam kondisi bulan Ramadan kita bisa beraktivitas seperti mana biasanya dalam pertemuan kelompok bulan ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada ibu-ibu telah hadir dan menyempatkan diri dalam pertemuan bulanan kita pada bulan ini. Sebelum kita mulai masuk sesi 13, saya ingin tanyakan kepada ibu-ibu, masih ingat nggak bu apa pembahasan kita di pertemuan bulan belakang? Ya bu, nah, silakan ibu Ica. Apa ibu Ica? Tentang jamuan sehat. Betul sekali, kita tepuk hebat untuk ibu Ica. Tepuk hebat, 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 hebat. Betul sekali ya ibu. Modul yang pertemuan kita belakang dulu yaitu tentang jamuan sehat. Untuk kita diskusi pada sesi 13 ini, saya minta kepada ibu-ibu untuk membagi dua kelompok untuk berdiskusi apa kemampuan diri dalam diri kita di keluarga. Kita bagi aja ya ibu-ibu. Kelompok yang ini kelompok 1, kelompok ibu Mak Piona. Kelompok yang ini kelompok 2, kelompok ibu Suparmi. Diskusikan apa kemampuan diri dalam keluarga yang dapat dimanfaatkan. Untuk kelompok 2, apa tadi yang hasil diskusinya? Ya bu, Coba ibu Suparmi. mampu membawa anak ke posyandu. Betul sekali, tepuk hebat untuk kelompok ibu Suparmi. Tepuk hebat, 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 hebat. Salah satu kemampuan diri kita yaitu membawa anak kita posyandu. Dengan membawa anak kita posyandu, anak kita akan menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas, dan tidak stunting. Ini ibu-ibu tabel pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga. Dari tabel ini ada 10 pertanyaan. Dari 10 pertanyaan ini, Bapak ibu-ibu renungkan dan resapi apakah dalam 10 pertanyaan ini sudah dimanfaatkan apa belum. Kita tanyakan satu-satu ya ibu-ibu. Nanti saya bacakan pertanyaannya, ibu-ibu jawab iya atau tidak. Yang pertama, apakah ibu sehat selama kehamilan? Coba ibu aja, ibu, coba ibu. Sehat. Sehat ya bu? Sehat. Sehat, kita jawab iya. 10 dari tabel pemanfaat kemampuan ini harus ibu lakukan di rumah. Harus ibu komitmenkan bahwa ibu-ibu dan bapak bisa memanfaatkan kemampuan diri dan keluarga. Jadi, ibu-ibu, pesan kunci dari hasil diskusi kita hari ini, yang pertama, individu dan keluarga memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan untuk mencegah dan penanganan stunting. Ibu-ibu, untuk lebih penyemangat kita diskusi hari ini, kita ice breaking dulu ya ibu-ibu. Ayo ibu-ibu, kita berdiri. Ice breaking yang kita bulan belakang masih ingat kan ibu-ibu? Ice breakingnya yang digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ini ibu-ibu beberapa contoh potensi di lingkungan sekitar yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama, akses bantuan sosial untuk membeli bahan panganan yang bergizi. Akses bantuan sosial ini seperti e-warung. E-warung tempat kita mengambil uang bantuan ya ibu-ibu, mengambil bantuan PKH ataupun BPNT. Yang kedua, tersedia akses layanan kesehatan dan pendidikan terkait pencegahan stunting di lingkungan sekitar. Akses layanan kesehatan itu seperti tempat kita posyandu, puskesdes,
untuk pendidikan itu ada sekolah dasar, ada PAUD, ada SMP dan lain-lain. Terus yang ketiga, memiliki lahan perkarangan untuk menanam bahan pangan. Nah, yang ketiga inilah kemampuan yang paling dapat kita miliki ya ibu-ibu. Dengan ibu-ibu bisa memanfaatkan pekarangan rumah, seperti ibu-ibu bercocok tanam, menanam sayur-sayuran, buah-buahan, supaya ibu-ibu untuk mencukupi gizi anak tadi tidak usah membeli. Dengan kita menanam sendiri, kita bisa juga jual lagi ya ibu-ibu. Kita bisa berjual lagi. Dengan hasil jual tadi, ibu-ibu bisa atau mencukupi kebutuhan sehari-hari. Seperti apa ibu yang bisa kita tanam di halaman rumah kita? Tahu kayu. Tahu bekayu kata ibu tadi kan? Kangkung. Kalau buah apa ibu? Pisang, pepaya, mangga. Nah, itu kan kita tidak usah membeli lagi kalau kita sudah bisa menanam sendiri. Dengan menanam sendiri, kalau sudah banyak bisa kita jual lagi. Yang keempat, tersedia akses sanitasi atau jamban umum di lingkungan sekitar kita. Yang kelima, tersedia program-program bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah kan banyak ibu-ibu, seperti PKH, BPNT, BST, dan lain-lain. Kalau di desa kan sudah ada BLT, DD. Jadi ibu-ibu manfaatkan bantuan pemerintah itu untuk mencegah stunting. Siap ya ibu-ibu? Ya. Siap ya ibu? Ya. Bisa ya ibu-ibu? Bisa. Jadi ibu-ibu, pesan kunci dari hasil diskusi kita hari ini bahwa lingkungan sekitar memiliki potensi dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Jadi kesimpulannya pada hari ini sesi kita ya ibu-ibu, yang pertama kemampuan diri tadi. Kemampuan diri tadi apa ibu-ibu? Seperti ibu-ibu mampu dari 10 tabel pemanfaatan ini, mampu memasak makanan yang bergizi, mampu membawa anak posyandu, mampu terlibat dalam pengasuhan anak. Dari 10 pemanfaatan ini ibu-ibu harus mampu. Jadi kesimpulannya 10 ini harus ibu lakukan di rumah. Yang untuk kesimpulan kita di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar tadi seperti ada layanan kesehatan di desa, ada layanan pendidikan di desa. Manfaatkan bantuan sosial yang ibu-ibu terima. Terus yang terpenting yaitu memanfaatkan lahan kosong yang ada di rumah. Jadi ibu-ibu, dengan apabila kita sudah mampu memanfaatkan kemampuan diri dan keluarga dan lingkungan sekitar kita, insya Allah ya ibu-ibu, anak kita akan menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas, dan tidak stunting. Sanggup ya ibu-ibu? Sanggup. Komitmen dengan kemampuan diri? Ya ibu-ibu siap? Siap. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat buat ibu-ibu, dapat ibu terapkan di rumah, dan ibu-ibu bisa berbagi ilmu dengan para tetangga. Sekian ya ibu-ibu pertemuan kita pada hari ini. Semoga ibu-ibu di rumah nanti bisa pulang dengan selamat dan tetap dengan berbadan sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.